Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya, puji akan nama Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul lagi bersama, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih setianya yang tidak pernah habis, yang selalu baru setiap waktu. Mari kita datang kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami umat-Mu bersyukur kalau kami boleh dipertemukan kembali melalui ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan kami merasakan semakin hari semakin bertambah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur tidak terasa kami berada di penghujung tahun 2021 ini. Kami bersyukur Engkau ada di setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Pagi hari ini umat-Mu kami datang kepadamu. Kami rindu memuji, menyembah-Mu. Kami rindu membawa korban syukur kami, yaitu hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, mereka yang mungkin lupa, ingatkan mereka untuk mereka datang kepada Tuhan, untuk mereka beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih. Ini pujian kami Tuhan, ini doa kami, berkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya, biar nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur Bapa. Amin. Haleluya. Shalom. Gimana Pastor Tommy? Apa kabarnya? Sehat semuanya? Sudah ada pohon Natal ya di belakang. Puji Tuhan. Shalom Bu Tati. Bu Tati bisa dengar suaranya? Oke. Kalau saya main bergitar begini, pecah nggak suaranya? Kadang-kadang suka noisy gitu, kadang enggak. Tapi yang ini sekarang enggak sih. Oke. Baiklah. Ya nama Tuhan. Mari kita mau pagi hari ini kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Rasa ya sudah menginjak akhir tahun 2021. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kami bersyukur kasih setia Tuhan selalu baru setiap waktu. Dan tidak lama lagi juga kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan. Baik, shalom semuanya, keluarga Ibu Tambunan. Sepertinya sudah siap semua itu. Shalom, apa kabarnya? Baik. Kita mau beribadah bersama, kita mau bersukacita pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya. Kita mau bergembira bersama, kita mau menyambut Tuhan bersama, kita mau bersukacita bersama. Oleh karena kebaikannya, tanpa kelahiran Tuhan, tanpa kado yang indah dalam kehidupan kita yaitu Yesus, kita tidak ada sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, pagi hari ini kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai, mari kita bertepuk tangan, kita meninggikan Dia bersama-sama. Amin.
bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersama-sama. Haleluya. Ya, kita bersama-sama bersyukur menyambut Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus yang luar biasa, yang dahsyat. Ya, kita bersyukur oleh karena kelahiran Tuhan, kita punya masa depan yang penuh harapan. Oleh karena kelahiran Tuhan, semua dunia kita memiliki kasih, memiliki sukacita yang luar biasa. Amin. Mari pagi hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau bersukacita bersama. Namun sebelumnya ada anak-anak, adik-adik sekolah minggu yang ingin menyanyikan. Ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, boleh baca firman, boleh nyanyi. Ada? Dari keluarga Arete dan anak-anak ada? Ada yang mau ayat apaan? Suaranya kedengeran Fit, kecil banget. Oh, oke. Sekarang sudah jelas? Ya. Oke. Anak-anak tuh, ayo. Ayat hafalan, ayo anak-anak. Jongkok. Salam semuanya, hari ini aku akan menghafal Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Salam, terima kasih. Ya, ayo bangun. Next. Apa kalau aku ada Bagus. Ya. Yohanes. Terima kasih, luar biasa. Ada lagi? Oke, Abang. Yohanes 14 ayat 24. Tangannya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Belum selesai begitu. Shalom semuanya, aku akan membacakan ayat hafalan dari Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat dalam orang-orang tua, terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Terima kasih. Pas. Haleluya, puji Tuhan. Oh, satu lagi. Baik. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah mengenal kasih karunia demi kasih karunia. Salam. Oke, terima kasih adik-adik biar yang sudah menghafalkan ayat firman Tuhan, biarlah ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kalian hafalkan, bukan hanya dihafalkan, tapi dipraktekkan. Amin, itu yang terutama, dilakukan di dalam setiap kehidupan kalian. Amin. Dan percaya ketika kalian mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kalian ucapkan, kalian akan memiliki masa depan yang indah, yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Oke, selanjutnya siapa? Demian dan Mabel ingin menyanyi? Oke, sudah siap? Salam semuanya. Suaranya. Salam semuanya. Hari ini aku dan adikku akan nyanyikan lagu untuk Tuhan. Judulnya I've Got a Joy, Joy, Joy. Got a joy, 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 joy down in my heart. We're down in my heart. We're down in my heart.
joy, joy, joy down in my heart. Well, down in my heart. Well, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Well, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. And I'm filled with peace in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got a lot of peace in my heart. Terima kasih semuanya. Oke. Puji Tuhan. Biar anak-anak Tuhan semuanya rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, sehingga masa depan yang indah penuh harapan Tuhan sediakan buat mereka. Ada lagi yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, anak-anak sekolah minggu? Israel ada? Israel pas dulu. Baiklah, kalau tidak ada kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu semuanya kita mau menyanyikan satu pujian. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Satu lagu yang biasanya dinyanyikan ketika Natal. Judulnya Karena Kita. Amin. Karena kebaikan Tuhan, Natal bukan hanya sekedar kumpul-kumpul keluarga, Natal bukan hanya sekedar kita pasang-pasang pohon Natal, aksesoris Natal. Natal lebih daripada itu. Natal adalah Kristus lahir dalam kehidupan kita. Amin. Karena tanpa Kristus, tanpa bayi yang lahir, kita tidak ada sampai dengan saat ini. Ya, kita pasti ada dalam neraka, saudara. Namun oleh karena Kristus lahir dalam kehidupan kita, kita memboleh memiliki masa depan yang indah yang penuh harapan. Kita boleh memperoleh jaminan keselamatan nanti di surga. Bukan hanya jaminan keselamatan saja, namun jaminan kehidupan selama kita hidup di dunia. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan. Terima kasih Engkau boleh lahir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kelahiran-Mu memberikan pengharapan yang baru bagi hidup kami. Biarlah kelahiran-Mu itu mengubah setiap hidup kami, sehingga hidup kami lebih indah lagi di hadapan. Karena untuk itulah kami hidup Tuhan, menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau masuk ke dalam, lebih dalam lagi, dalam hadirat-Mu. Mau mendengarkan firman. Biarlah kami bawa korban syukur kami, pujian persembahan yang terbaik kami mau berikan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Oleh karena kita, karena kebaikan Tuhan, kita boleh diselamatkan. Kita boleh memperoleh anugerah yang indah, anugerah yang dahsyat, yaitu keselamatan dari Bapa di surga. Waktu pun berlalu dan
anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Engkau sudah lahir bagi kami. Kami semua bersyukur atas anugerah yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita bisa sampai di penghujung tahun ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, kami agungkan, hanya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau kirimkan Yesus dalam hidup kami, sehingga yang harusnya kami binasa Tuhan, kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Yang harusnya kami tidak memiliki masa depan, kami jadi memiliki masa depan yang penuh harapan. Yang tadinya kami menderita, kami dilepaskan dari belenggu-belenggu itu Tuhan. Yang tadinya kami kekurangan Tuhan, kami diberikan kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau lahir dalam hidup kami, Engkau memberikan yang terbaik, Engkau memberikan masa depan yang indah yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekali lagi, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan, oleh karena kasih setiamu. Kami yang harusnya mati binasa, Tuhan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan kalau kami lupakan pengorbanan. Kalau kami tidak menghargai pengorbanan, kami menyia-nyiakan hidup kami Tuhan. Ampuni kami. Biarlah di momen-momen masa Natal ini, hidup kami boleh lahir kembali. Engkau boleh lahir kembali dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, namun Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih setiap kebaikan. Pagi hari ini, setiap umat-Mu datang kepadamu. Kami rindu masuk lebih dalam lagi. Kami rindu mendengarkan setiap sabda kebenaran firman. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan membukakan setiap hati pikiran kami. Mengubahkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu menjadi pegangan untuk kami menjalani hari-hari yang sulit ini. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami. Sehingga hidup kami tidak tersesat. Hidup kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau saja yang berbicara melalui bibir mulutnya. Sehingga setiap firman-Mu itu Tuhan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah. Karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi. Sebentar lagi, tinggal 19 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Namun kita percaya bahwa kita semua tentunya mengharapkan hal-hal yang baik ya, mengharapkan masa depan yang baik, mengharapkan jalan-jalan yang baik yang akan kita jumpai dalam hari-hari kita nanti di depan. Pagi hari ini kita akan bersama buka firman Tuhan. Namun sebelum kita buka firman Tuhan, saya mau mengingatkan kembali bahwa nanti di tanggal 25 Desember kita akan ada ibadah Natal secara Zoom dan juga tanggal 1 Januari kita akan buka dengan perjamuan kudus. Dan kami menghimbau bahwa di tanggal-tanggal tersebut kami berharap semua jemaat bisa ikut serta dan tidak menutup kameranya, tapi terbuka semua supaya kita bisa melihat wajah-wajah yang penuh dengan harapan, wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan, dan kita boleh bersuka cita sekalipun masih dalam ibadah online. Baik Bapak Ibu, itu pengumuman singkat yang kami sampaikan. Pagi hari ini kita buka di dalam firman Tuhan, 1 Petrus 3 ayat ke-8 sampai dengan 12. Kita buka suratnya Rasul Petrus, yaitu di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Ya, saya akan tunggu semua boleh buka Alkitabnya, buka gadgetnya, supaya kita menyimak baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Dan jangan sampai ada yang ketinggalan satu kalimat pun dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Karena saya percaya kita yang menyiapkan hati dan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, kita tentunya memiliki kerinduan mengalami firman. Jadi bukan saja kita diberkati, tapi kita harus mengalami firman. Dengan kita mengalami firman, maka kita akan melihat, kita akan menerima apa yang firman katakan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, mari kita simak baik-baik dan saya akan bacakan ayat ini. Mulai dari ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tunggu, sampai di sini dulu.
Kalimat yang sangat menarik di ayat 9 dikatakan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Jadi Tuhan memanggil kita, bukan dia memberkati kita dulu, tapi kita memberkati dulu. Tuhan sudah memberi contoh, tadi dikatakan Yesus mati karena dosa kita. Yesus Yesus tidak meminta kita mati, tapi dia menunjukkan teladannya bahwa dia mati untuk dosa kita. Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi berkat dan diberkati. Jadi kita harus melakukan lebih dahulu, karena kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Baru kita bisa mengalami berkat Tuhan. Kalimat ini sungguh menarik Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Sebab, masih di ayat 9 bagian akhir, masuk ke 10, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Seperti saya awali tadi bahwa kita tinggal 19 hari lagi akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan 2021 dan kita akan masuk di tahun 2022. Ada banyak kerinduan bagi, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, orang tua mengharapkan anak-anaknya nanti mengalami hari baik. Mungkin juga anak-anak juga mengharapkan ada hari-hari baik, ada hal-hal baik yang akan dialami oleh orang tua kita. Atau juga seperti kami sangat mengharapkan bahwa jemaat yang saat ini tetap setia sampai di penghujung akhir tahun 2021 ini, kami sangat mengharapkan bahwa jemaat Tuhan ketika memasuki tahun 2022 akan mengalami banyak kebaikan Tuhan. Nah, mengalami hari-hari baik, mengalami hal-hal baik, itu tentunya tidak diperoleh secara instan. Karena kita tahu dan kita sadar bahwa kita berada di dunia yang penuh dengan hal-hal buruk. Dunia yang tidak bisa memberikan harapan, dunia yang isinya tentang kejahatan, dunia yang di sekitar kita, begitu kita buka pintu sudah terjadi hal-hal buruk, begitu kita buka pintu ada saja hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita ditempatkan di suasana atau di area seperti ini. Untuk apa? Untuk kita memberkati, supaya kita diberkati. Tuhan ingin kita berada di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Kalau kita bisa melewati masa-masa sukar, kita bisa melewati hal-hal rintangan yang berat dalam hidup ini, tentunya bisa dipastikan kita bisa menjadi berkat. Dan dunia akan melihat siapa kita sebenarnya, bagaimana kita, hidup kita di dalam Tuhan itu kita mengalami banyak hal yang luar biasa dan dunia bisa terberkati dengan keberadaan kita. Dan pagi hari ini seperti judul yang saya bagikan adalah melihat hari baik. Kerinduan kita semualah memasuki tahun 2022. Semuanya kita akan dapati hal-hal baik. Namun seperti saya katakan bahwa tidak didapat dengan mudah. Ada perjuangan, ada perlawanan, ada upaya yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan telah menjanjikan, Tuhan menginginkan, bahkan Tuhan merindukan. Seperti dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siapa sih? Pasti semua orang mau. Oleh karena itu, di sini kalau kita menyadari ya, ada kebanyakan orang tuh ya, kebanyakan orang mungkin kita pernah mengalami itu bahwa kita tuh seringkali bersikap tidak adil. Kita seringkali bersikap tidak adil dalam hidup ini. Kita mencintai hidup dunia, tapi kita juga pengen masuk surga. Kita hidup pengen melakukan hal-hal yang dunia tawarkan, tapi kita juga pengen masuk surga. Ya itu nggak adil juga buat kehidupan ini, itu tidak adil. Bahkan juga kita pengen menikmati hidup di dunia seseneng-senengnya, tapi kita juga sekaligus pengen menikmati kehidupan sorga. Itu pun juga nggak adil. Karena kita ketahui bahwa firman Tuhan katakan bahwa kehidupan itu adalah diperhadapkan dengan yang namanya pilihan.
Kalau kita memilih berkat, maka kita akan menerima berkat. Kalau kita memilih kutuk, maka kita juga akan menerima kutuk. Jadi keputusan ada di tangan kita. Jadi hidup itu adalah pilihan. Jadi kita nggak bisa berada di dua perahu. Sementara kita masih pengen keinginan dunia, hawa nafsu dunia, tapi kita pengen juga nanti kita mengalami hal surgawi. Nggak bisa. Harus memilih. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang dimaksud oleh Rasul Paulus di ayat 10 dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Mencintai hidup ini bukan mencintai hidup secara duniawi Bapak Ibu. Tapi di sini yang Rasul Paulus maksudkan adalah mencintai hidup secara rohani. Karena berkat, karena bukti penyediaan, karena hal-hal baik yang Tuhan berikan itu bukan secara jasmani, karena apa yang Tuhan berikan itu selalu bernilai kekal dan itu hanya diperoleh secara rohani. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan, siapa yang mau mencintai hidup, bukan hidup jasmani, tapi kehidupan rohani, karena segala sesuatu buat orang percaya itu harus diawali di dalam rohnya dulu. Rohnya dulu dibenerin. Seperti ketika kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita mau mengalami berkat-berkat yang kekal, berkat-berkat yang abadi, itu enggak diawali dengan sesuatu yang terlihat, tapi Tuhan mau diawali dengan kehidupan rohani kita dulu dibenahi, baru kita bisa menerima hal-hal yang kekal daripada Tuhan. Nah, ini yang mau saya bagikan. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa untuk kita merubah fokus kita. Kita tidak lagi mencari hal-hal untuk membuat kehidupan duniawi kita senang, tapi dirubah fokus kita untuk kita mencintai kehidupan rohani kita supaya kita menerima yang namanya berkat yang sesungguhnya dari Allah. Ya. Ada 3 perjuangan yang harus kita kerjakan selama kita berada di dunia ini, Bapak Ibu, untuk kita bisa melihat hari-hari baik. Dan di sini dikatakan di ayat 10 bahwa ia atau kita harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya coba melihat di dalam terjemahan lain, di dalam bacaan, dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan, jadi dia tidak fokus kepada ucapan, ya kita harus menjaga lidah terhadap ucapan-ucapan, menjaga bibir kita. Ucapan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak keluar dengan sendirinya Bapak Ibu. Tapi itu ada sesuatu yang mengendalikan dari dalam. Oleh karena itu di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa bukan difokuskan kepada perkataan atau ucapan, tapi kepada penguasaan diri. Nah, kalau kita bisa menguasai diri, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu keluar dari diri kita yang sadar, diri kita yang kita kuasai. Oleh karena itu saya katakan, ucapan bibir yang menipu, ucapan-ucapan yang jahat itu enggak keluar dengan sendirinya. Pasti ada yang mengendalikan. Dan poin pertama yang harus kita perjuangkan, yang harus kita kerjakan untuk kita bisa melihat hari-hari baik di depan kita, untuk kita bisa mencintai kehidupan rohani kita, yang pertama yang harus kita perjuangkan adalah penguasaan diri. Mari kita baca di dalam Amsal 13 ayat 3. Untuk poin yang pertama, mari kita jaga, mari kita pelihara penguasaan diri yang Tuhan mau kita perjuangkan. Karena sulit sekali ketika kita tidak bisa menguasai diri kita. Mudah kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 3 berbunyi demikian, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, saya coba bacakan Bapak Ibu dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi demikian. Masih dalam Amsal tadi 13 ayat 3. Penguasaan diri berarti mampu mengendalikan lidah. Bantahan yang terlalu cepat membawa kepada kehancuran.
Jadi poin yang pertama yang harus kita perjuangkan untuk kita bisa melihat hari-hari depan kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bahkan kita akan mengalami berkat dari setiap tindakan yang kita lakukan. Yang pertama yang kita lakukan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri yang harus kita perjuangkan mulai dari sekarang. Karena masih ada 19 hari di depan kita. Begitu kita masuk 2022, kita sudah melatih diri kita untuk menguasai diri kita. Agar setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap perkataan itu cuma firman Tuhan. Mungkin keadaan di sekitar kita nggak enak saat ini. Kita mungkin sebagian kita di sini ada yang sedang sakit, ada yang sedang mengalami masa-masa pemulihan, kok nggak sembuh-sembuh. Tapi teruslah memperkatakan firman. Karena itulah yang bisa mengendalikan hidup kita. Tadi ada sempat disinggung oleh anak-anak tentang firman, bahwa setiap firman, Allah itu adalah firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali. Jadi saat kita bisa menguasai diri kita, dan kita penuhi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka yang dikatakan bahwa lidah kita, bibir kita itu diperisai, dijaga. Ada yang jaga mulut kita, ada yang jaga bibir kita, yaitu Roh Kudus, karena isinya firman terus. Jadi ketika mau berucap ada filter yang mengingatkan kepada kita bahwa mari kita ucapkan yang baik. Mari kita ucapkan perkataan berkat. Mari kita ucapkan hal-hal yang positif. Saya percaya bahwa mulai hari ini dan seterusnya, baik kita di sini ada anak-anak yang masih mungkin belum begitu paham dengan firman Tuhan, tapi mereka sudah dilatih untuk mengucapkan firman Tuhan. Kita pegang bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sekalipun mereka masih anak-anak, saya sangat percaya mereka dilatih untuk mengucapkan perkataan-perkataan berkat. Perkataan-perkataan yang penuh dengan harapan, perkataan-perkataan firman Tuhan. Maka pada waktunya, ketika mereka diperhadapkan dengan hal-hal yang menjadi tantangan dalam hidup kita, ketika kita juga diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, maka Roh Kudus yang menjadi penjaga dalam hidup kita itu akan memunculkan firman itu, dan firman itu menjadi hidup. Dan firman itu akan menjadi pelita di dalam perjalanan kita, menerangi setiap hal-hal buruk yang mungkin terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa menghindarinya, sehingga kita bisa memilihnya. Bahkan firman itu menjadi perisai, melindungi setiap langkah kita, melindungi setiap keputusan kita. Oleh karena itu yang pertama yang patut kita perjuangkan untuk memasuki tahun 2022, marilah kita melatih diri kita untuk menguasai diri. Penguasaan diri itu tidak instan. Penguasaan diri itu dimulai dengan kita memutuskan untuk melatihnya, untuk mengisinya hidup ini dengan perkataan firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, bahwa penguasaan diri yang kita butuhkan itu menjadi alat, menjadi kemudi untuk mengendalikan perkataan kita. Karena kalau kita mau melihat hari-hari baik, dikatakan mari kita jaga lidah kita. Saya akan tambahkan lagi dalam Mazmur 141 ayat 3 untuk poin yang pertama. Mazmur 141 ayat 3, saya akan bacakan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Inilah yang dikatakan bahwa kalau kita setiap hari, kalau kita dalam hidup ini memperkatakan firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan perkataan firman Tuhan, maka Roh Kudus yang akan menjadi perisai, dia akan berjaga-jaga di pintu bibir kita. Sehingga setiap perkataan yang keluar itu bukan lagi kata-kata mengeluh, bukan lagi kata-kata persungutan, bukan lagi kata-kata yang tidak berpengharapan, tapi yang keluar perkataan firman Tuhan sekalipun Bapak Ibu. Sekalipun keadaan sepertinya tidak berubah, tapi kita tidak pernah tahu di balik semua yang terjadi. Kita tidak bisa melihat dengan kasat mata di balik semua yang terjadi. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, Allah sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Jadi sadarilah mulai sekarang bahwa setiap perkataan firman yang keluar itu bukan keluar begitu aja. Kemudian kita mengabaikannya. Oh, yang penting saya udah mengucapkan firman Tuhan, terserah gimana. Tapi harus punya iman.
harus punya keyakinan bahwa setiap perkataan yang sudah saya katakan, Allah bekerja, Tuhan menyelesaikannya. Walaupun sekarang ini kita belum lihat, tapi pada waktunya Tuhan, pada saatnya Tuhan, pada waktunya Dia akan menunjukkan bahwa setiap perkataan yang sudah kita ucapkan, itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang tetap percaya. Kalau ketika kita berkata-kata kemudian kita tidak percaya, ya nggak akan, kata-kata itu akan begitu saja karena kita sendiri pun yang mengucapkan nggak percaya. Makanya ada perkataan bahwa katakan apa yang kamu percaya, percayailah apa yang kamu katakan. Kalau kita pernah ingat salah satu mungkin sudah almarhum ya, Perdana Menteri wanita pertama di Inggris, Margaret Thatcher, dia pernah punya ada statement kalimat yang menarik sekali yang saya mau bagikan Bapak Ibu, dikatakan begini. Perhatikan apa yang kamu pikirkan, itu akan menjadi ucapan. Perhatikan apa yang kamu pikirkan, itu akan menjadi ucapan. Perhatikan apa yang kamu ucapkan, itu akan menjadi tindakan. Perhatikan apa yang kamu lakukan, itu akan menjadi kebiasaan. Dan perhatikan apa yang menjadi kebiasaanmu itu akan menjadi karakter. Oleh karena itu diingatkan bahwa mari kita perhatikan apa yang kita pikirkan, maka itu akan menjadi ucapan. Pikirkanlah, sehingga di dalam bacaan tadi kita hendaklah kita semua seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah kita memberkati karena untuk itu kita dipanggil. Jadi pikirkanlah semua yang baik, sehingga itu akan menjadi ucapan. Jadi jangan pikiran kenapa keadaan nggak berubah, kenapa Tuhan belum menolong kita, kenapa doaku belum dijawab, kenapa kok aku sulit-sulit aja, kenapa kok pergumulanku makin berat dari waktu ke waktu. Kalau kita cuma bertanya kenapa dan memikirkan kenapa, maka itu akan menjadi ucapan. Ucapan itu apa? Kita mulai mengeluh, kita mulai kesel dengan keadaan ini. Akhirnya bukan ucapan berkat yang kita keluarkan, tapi keluhan, kemarahan, kebosanan, mulai jenuh. Kemudian setelah kita berucap, kita mulai menghasilkan apa? Tindakan kita apa? Mulai malas, mulai putus asa, mulai menyerah. Karena setelah kita pikirkan, kita ucapkan bahwa percuma berdoa, percuma ibadah, percuma begini, mulai keluar tindakan, mulai mundur dari Tuhan, mulai mengurangi ketekunannya, mulai mengurangi kesungguhannya, mulai mengurangi disiplinnya yang dulunya berkobar-kobar, yang dulunya rohnya menyala-nyala, mulai berkurang karena sudah menghasilkan tindakan. Sehingga diingatkan, perhatikan yang kita pikirkan, perhatikan yang kita ucapkan. Jangan sampai tindakan kita terbentuk dari apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan. Kemudian setelah tindakan menjadi apa? Kebiasaan. Karena sudah biasa, sudah enak, udahlah, nggak berdoa juga nggak apa-apa. Nggak beriman juga nggak apa-apa, nggak, berjuang. Ini yang diinginkan, bahwa terus kita latih penguasaan diri kita, pegang terus, namanya penguasaan diri itu kita menguasai diri kita dulu, menguasai. Kalau kita bisa menguasai diri kita, kita percaya keadaan apapun di depan kita, kita mampu kuasai. Menang dulu dengan diri kita. Kemudian kalau sudah menjadi tindakan, jadi apa? Jadi kebiasaan. Setelah kebiasaan apa? Jadi karakter. Repot kalau sudah jadi karakter. Memang sudah karakternya begitu. Kita akan menjadi pribadi yang sulit dibentuk. Tuhan mau bikin kayak gimana pun, kita akan menjadi pribadi yang keras hati. Pribadi yang sulit untuk mengalami hal baik yang Tuhan sudah janjikan, bahwa kalau kita mau melihat hari baik, Tuhan bilang, ayo kita latih penguasaan diri kita. Ini poin pertama yang harus kita perjuangkan. Mari kita mulai melatih penguasaan diri kita, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan menjadi hal baik, akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, akan juga menghasilkan karakter-karakter baik. Itu poin yang pertama. Poin yang berikutnya, poin yang kedua, diingatkan lagi. Dikatakan bahwa ayat 11 di 1 Petrus 3, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik itu tidak saja kita menjauhi. Kita ditaruh di tengah-tengah dunia yang jahatnya itu banyak banget. Bagaimana kita bisa menjauhi? Yang penting adalah berhenti.
Kembali lagi keputusan kita berhenti untuk melakukan yang jahat. Nah, mungkin kita mungkin ada begini loh. Kita akan melihat ketika seseorang berbuat jahat, mungkin ada orang yang kita kenal atau orang yang kita tahu atau berita yang kita baca, ada orang yang melakukan korupsi atau orang yang mencuri, kemudian dia ketangkep tangan, kemudian dia di penjara, kita akan memberi label dia, itu dia penjahat. Tapi ada banyak penjahat-penjahat yang tidak kita ketahui, yang belum ketangkep tangan tapi dia tetap melakukan kejahatan. Itu juga namanya penjahat. Cuman dia belum ketahuan aja. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pagi hari ini, marilah terus kita berjuang untuk berhenti berbuat hal yang jahat. Apa itu berbuat hal yang jahat? Berbuat hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Berbuat tentang hal yang tidak Tuhan perintahkan. Tapi kita memilih melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Melakukan hal-hal yang Tuhan senang. Walaupun buat kita sulit. Walaupun kita belum mampu melakukannya. Tapi ingat, kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Ketika kita harus melakukan, mentaati perintah, mentaati nasihat, mentaati apa yang Tuhan mau kita lakukan, tapi kita merasa tidak mampu, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus akan berikan kita jalan keluar. Roh Kudus akan berikan kita kemampuan. Jadi di poin yang ketiga, bagaimana kita bisa berhenti melakukan hal yang jahat. Yang jahat itu tidak saja kita membunuh, mencuri, memukul orang, menyakiti orang, tidak. Ada banyak hal jahat saya percaya banget Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini mengerti tentang arti yang jahat, apa itu yang jahat. Saya boleh simpulkan bahwa hal yang jahat adalah hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang jahat, hal di mana kita melanggar apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan mau kita lakukan tapi kita tidak lakukan. Itu merupakan hal yang jahat. Oleh karena itu bagaimana kita berhenti untuk berbuat jahat? Mari saya bagikan di poin kedua ini, kita buka dalam Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8, saya akan bacakan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Untuk kita berhenti dari yang jahat. Untuk kita bertobat dari hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita, dari ketidaktaatan kita, dari kelalaian kita, maka mari penuhilah hatimu dengan Tuhan saja, bukan yang lain. Penuhi kehidupan rohani kita, seperti Rasul Petrus katakan bahwa dia tidak fokus tentang mencintai kehidupan dunia, tapi kehidupan rohani kita. Cintailah kehidupan rohani kita dengan penuhi hidup kerohanian kita dengan firman Tuhan, dengan segala yang berisi tentang Tuhan. Jadi penuhilah hidup kita tentang Tuhan. Penuhilah hidup kita isinya cuman hanya Tuhan saja. Kemudian berikutnya, untuk kita berhenti dari berbuat yang jahat, untuk kita berhenti dari melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk berhenti berbuat jahat, untuk berhenti berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mari tetap tunduk kepada Allah. Ikut saja apa yang firman Tuhan mau. Tuhan tidak pernah membawa kita ketika dia berfirman, dia ingin kita melakukan sesuatu. Tuhan tidak membuat kita menjadi rugi. Tapi Tuhan, ketika Tuhan berfirman dan menghendaki kita melakukan apa yang ia katakan, dia sedang menginginkan kita memiliki hari depan. Dia sedang menginginkan umatnya untuk mengalami berkat yang dia janjikan. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Jangan pernah takut rugi. Jangan pernah takut kurang. Jangan pernah takut salah. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, lakukan saja. Jangan pernah dibantah. Jangan pernah dihindari. Kalau kita lakukan itu, kita sama juga dengan kategori orang-orang yang berbuat jahat namun belum ketangkep. Sama aja orang jahat. Sama aja orang yang penjahat-penjahat yang di luar sana, cuman kita belum ketangkep aja sama Tuhan.
Jadi itu poin yang kedua, bahwa mari kita berhenti untuk berbuat jahat supaya kita bisa melihat hari-hari baik, supaya kita bisa melihat hal-hal baik dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 sekalipun. Gelombang kehidupan yang tidak menyenangkan kita nggak pernah tahu di tahun 2022. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan menyediakan hari baik. Kita akan bisa melewati gelombang itu. Kita akan bisa melewati lembah kekelaman. Kita akan bisa melintasi padang gurun. Kita akan bisa melewati semuanya. Itu boleh ada di depan kita. Saya mengingat kembali tahun 2021 Bapak Ibu. Bahwa tahun 2021 kehidupan kami, khususnya saya dan suami, itu banyak sekali hal yang menyulitkan kami. Pak Tommy masuk UGD itu lebih dari 10 kali kalau saya hitung. Sejak Januari sampai puji Tuhannya Agustus terakhir itu tidak lagi mengalami hal-hal UGD. Dari Januari sampai UGD itu lebih dari mungkin 10 kali masuk UGD. Dan ketika gelombang itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, kita harus berhadapan dengan rumah sakit, kita harus berhadapan dengan UGD. Kondisi Pak Tommy yang tiba-tiba mendadak seperti yang pernah saya saksikan. Keadaan kami pada waktu itu sedang tidak memiliki ekonomi yang baik. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahwa kami bisa melaluinya. Badai itu boleh ada. Lembah itu boleh ada. Hutan belantara itu boleh ada. Tapi kami melaluinya bersama Tuhan. Ini yang Tuhan mau, bahwa kami bisa melihat hal-hal baik, hari-hari baik kami. Hari-hari baik tidak bicara tentang hal-hal yang menyenangkan, tapi kemenangan-kemenangan yang kami lewati. Kemenangan-kemenangan bersama Tuhan, kami bisa bersuka cita ketika kami melihat ke belakang, bahwa hal-hal sulit itu sudah kami lalui, dan kami menang dengan caranya Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kita alami, bahwa kita akan melihat hari-hari baik. Sekalipun 2022 masih misteri di depan kami, tapi bekali hidup kita dengan penguasaan diri, bekali hidup kita dengan berhenti berbuat jahat, berhenti berbuat hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-11 masih di bagian B, dikatakan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Perjuangan yang ketiga, mari kita menjadi orang yang terus membawa damai. Bukan menjadi orang yang suka cari gara-gara, suka cari huru-hara. Keadaan tenang kita bikin masalah. Kita tidak menjadi orang yang membawa damai. Kita tidak menjadi pribadi yang membawa perdamaian di sekitar kita. Tapi justru keberadaan kita, kehadiran kita, dimanapun kita berada. Entah kita berada di rumah tangga kita, berada di tempat pekerjaan kita, berada di sekolah. Kita menjadi pribadi yang disenangi. Membawa damai, membawa keceriaan, membawa sukacita. Sehingga hari depan kita, masa depan kita itu penuh dengan sukacita daripada Allah. Poin yang ketiga saya akan bacakan di dalam Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14 atau 15 berbunyi demikian, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Berusahalah terus untuk menjadi orang yang membawa damai, membawa sukacita, membawa perdamaian di tengah-tengah mungkin keadaan keluarga kita sedang konflik, atau sahabat, kerabat, kantor, ataupun lingkungan di mana kita berada. Hadirlah menjadi orang yang membawa damai. Hadirlah menjadi pribadi yang membawa solusi. Bukan masalah, tapi membawa solusi, membawa jalan keluar, membawa sukacita. Sehingga kita disenangi banyak orang, kita menjadi terang di tengah-tengah, kita menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada. Jadi 3 poin firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Untuk kita bisa tetap terus mencintai hidup ini. Kalau kita mencintai kehidupan rohani kita, maka sudah bisa dipastikan kehidupan di dunia ini akan jauh lebih baik. Dan kita bisa melihat hari-hari baik di depan kita. Di tahun 2022, walaupun masih misteri, tapi kita pegang 3 hal ini. Yang pertama, terus belajar, berjuanglah untuk menjadi pribadi yang memiliki penguasaan diri. Yang kedua,
teruslah penuhi hidup kita, penuhi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa berhenti dari hal-hal buruk, bahkan kita terhindar dari hal-hal jahat, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dan yang ketiga, teruslah menjadi pembawa damai, pembawa perdamaian dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita selesai ibadah firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita dengarkan. Kita akan tutup ibadah, namun sebelum kita tutup, ada yang mau didoakan Bapak Ibu? Ada yang mau didoakan? Kita akan terus berdoa untuk Ibu Vera, karena kita percaya bahwa Tuhan akan terus berikan Ibu Vera keberkatan. Aku hari Senin mau ulangan, Oma. Baik, Ulangan. anak-anak sekolah yang ulangan ya, sudah ulangan. Ya, Oma akan doakan. Baik, siapa lagi? Yang sudah belajar tatap muka, mungkin sudah ada yang mulai bekerja, masuk kantor, ataupun ada yang akan tugas keluar kota, ataupun ada Mama nanti mau keluar kota. baik, baik. Mau Pekanbaru. Baik, kita akan doakan. Baik, mari Bapak Ibu kita satukan hati. Kita mau berdoa, kita sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, minggu kedua di bulan Desember. Mari kita tundukkan kepala, kita sepakat. Yang penting begini Bapak Ibu, saat kita berdoa, arahkan hatimu kepada Tuhan dan percaya. Percaya itu yang paling penting. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, maka setiap hal yang kita doakan itu akan terjadi. Itu akan terjadi dan kita akan melihatnya nanti. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur. Di minggu kedua bulan Desember ini Tuhan. Hanya tinggal menghitung hari kami akan meninggalkan tahun-tahun yang kami lalui Tuhan. Namun pada minggu ini Tuhan, pada hari ini, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami. Apabila kami ingin melihat hari-hari kami ke depan, menjadi hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan kemenangan, hari-hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, hari-hari yang penuh dengan pertolongan Tuhan, hari-hari yang penuh dengan jalan keluar. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami pagi hari ini, bahwa kami harus melatih diri kami untuk menjadi pribadi yang bisa menguasai diri kami. Untuk kami juga menjadi pribadi yang menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita. Kami juga menjadi pribadi yang mampu menjauhi setiap hal-hal jahat yang ditawarkan oleh dunia, bahkan yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa siapapun kami pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah kami ada anak-anak yang mungkin seusia mereka belum paham, tapi kami minta kuat kuasa Roh Kudus-Mu menerjemahkan setiap perkataan firman yang sudah hamba sampaikan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mampu memberi mereka pengertian. Kami tidak mau ada hal-hal baik yang hilang ketika firman ini disampaikan, baik kepada anak-anak maupun kami sebagai orang dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Bapa di surga, pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, baik Arete, Timothy, Josh, maupun Sofia, Damean, Mabel, El yang bersama kami. Mereka yang sudah masuk usia sekolah. Kalau hari Senin depan, sebagian dari anak-anak kami akan menghadapi tes, akan menghadapi ulangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kebenaran Allah nyata dalam kehidupan mereka. Mereka adalah generasi yang berhasil. Mereka adalah generasi yang pandai. Mereka adalah generasi yang cemerlang di zaman ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka menjadi cerdas, menjadi pandai. Mereka menjadi terang, menjadi teladan di tengah-tengah di mana mereka berada saat ini. Berkati anak-anak kami Tuhan, persiapkan diri mereka sebaik mungkin. Mereka yang belum masuk sekolah atau masih belum dalam usia sekolah. Kami juga berdoa bagi mereka Bapa. Engkau persiapkan mereka sedini mungkin menjadi anak-anak yang mampu menguasai diri, menjauhi kejahatan, membawa damai dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Dan pada siang hari ini kami berdoa Tuhan untuk Ibu Vera, sekalipun
tubuh jasmaninya lemah, tapi kami berdoa Tuhan, biar kuat kuasa roh-Mu Tuhan, menguatkan rohnya, menguatkan imannya, menguatkan percayanya kepada Tuhan. Tubuh boleh lemah, tapi roh akan semakin kuat. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, penghiburan dari Allah turun atas dia. Biar sekalipun dalam kelemahannya dia tetap menjadi berkat bagi anak, cucu, menantu, bahkan suster yang mendampinginya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, penghiburan Allah melimpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih kami, Rita yang rencananya akan bertugas keluar kota. Kami awali di dalam nama Yesus. Biar jalan-jalannya, perjalanannya, udara, di darat, disertai Tuhan. Dilindungi Tuhan. Apa saja yang disentuh oleh kedua tangannya, apa saja yang diputuskan oleh bibir mulutnya, apa saja yang dipikirkan, Tuhan dimuliakan dan mengalami keberhasilan. Kami berdoa untuk anak-anak dan suami yang ditinggalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan perlindungan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Keluarga besar Bapak Ibu Tambunan, keluarga besar Bapak Sitorus, keluarga besar Ando bersama anak-anaknya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, pikirkan, dan doakan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjawab dan membuat mereka berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Tati Tuhan. Kami terus berdoa minta penghiburan Bapa, kekuatan, sukacita, kesehatan melimpah dalam Ibu Tati. Di dalam kesendirian kami percaya dia akan terus bergirang di dalam Tuhan. Dia akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi kekuatan bagi sahabat, teman, kerabat, keluarga, anak, cucu, menantunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Mega dan David, Damean dan Mabel Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin mereka punya banyak pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Namun kami percaya firman telah berkata bahwa mereka akan melihat hari-hari baik di depan mereka. Mereka akan melihat kemenangan-kemenangan. Mereka akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mereka akan melihat dan menerima jawaban-jawaban doa. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan memanggilnya untuk menjadi berkat dan diberkati. Itulah janji Tuhan, dan janji Tuhan ya dan amin dalam setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Henry, Hana, dan El. Di dalam nama Yesus, pergumulan seberat apapun Tuhan, tantangan pekerjaan seberat apapun Tuhan, kami percaya janji Tuhan yang dan amin. Mereka akan melewati semuanya dengan kemenangan di tangan mereka, karena ada Tuhan yang menjadi pahlawan dalam kehidupan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka, Tuhan yang menerangi langkah mereka, Tuhan yang menghalau setiap musuh-musuh yang ada di depan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, demikian juga kehidupan keluarga kami. Sebagai pelayan-Mu Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, kami percaya kami hanya butuh pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tiang awan dan tiang api berjalan di depan kami. Ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, firman itu akan memerdekakan setiap orang yang mendengarkan. Firman itu akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami juga mengalami dulu, baru kami impartasikan bagi jemaat yang mendengarkan. Terima kasih buat pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami melihat kami semakin mengerti tentang Tuhan, kami semakin paham tentang cara Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Oma Eci yang tidak bersama kami, Bapak, Engkau berkati dia, kesehatannya, rumah tangganya, mantunya, anak-anaknya, Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, inilah syukur kami Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang mau bangkit berdiri silakan, yang mau duduk tetap silakan, tapi arahkan kedua tanganmu, arahkan hatimu. Percaya setiap doa yang kita katakan, percayalah dan percaya apa yang kita doakan. Angkat hatimu dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus
umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan damai sejahteranya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima dengan iman dan percaya dengan sungguh. Mari sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat hari Minggu.